Sepeda kan juga sekali, dan berapa sih beli sepeda? Sepeda yang mahal Pak? Enggak. Saya lihat aja sepeda seperti itu. Pada kendaraan pertama sepeda. Ibu masih suka sepeda ya sekarang? Iya, sekarang jarang, tapi kalau di rumah ya kadang-kadang. Ibu ada olahraga lain yang ibu suka nggak selain sepeda? Iya. Ibu suka yoga? Iya. Bapak juga mau ikutan nggak yoga? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Karena saya yoganya di tempat. Jadi bukan mengundang ke rumah. Rame-rame sama teman-teman. Itu adalah kebiasaan Bapak atau olahraga. Ya. Nih kalau Ibu sendiri ada nggak misalnya kebiasaan Ibu yang Bapak tuh misalnya nggak terlalu suka misalnya ini? Saya kan Ibu juga sederhana, berpakaian. Memang Bapak juga suka seperti itu. Misalnya kalau Ibu dandan agak lebih, Bapak suka komentar nggak? Ya sering, bajunya juga banyak yang nggak terlalu hitam ya. Sering jadi kalau kelihatan terlalu ngejreng atau mewah ya, saya langsung saya beritahu. Kelihatan sekali sih, mewah sekali. Berapa tuh harganya, ya gitu aja. Kalau ditanya gitu, Ibu langsung berganti pakaian ya? Ya, ganti. Kalau warna, ada yang Ibu lihat nggak selain warna putih baju Bapak tuh sukanya warna apa yang Ibu perhatikan? Ya putih. Putih itu? Putih, semua putih. Saya suka putih. Kalau anak, nggak tahu sih. Putih kita banyak. Dalam wawancara sebelumnya Bapak menyampaikan bahwa ada kesamaan antara olahraga dengan politik. Katanya olahraga perlu pemanasan, politik juga perlu pemanasan. Bapak masih meyakini itu sama nggak Pak? Menurut Bapak? Ya sama. Politik sama. Dan olahraga kan sebelum panas kan ya perlu pemanasan biar siap betul waktu mau kejar-kejaran tuh siap. Ya, memang seperti itu sama. Jadi sekarang Bapak lagi pemanasan juga buat kejar-kejaran? Enggak, sudah kejar-kejaran. Kejar-kejarannya udah terjadi. Kalau Ibu sendiri dengan aktivitas Bapak sekarang yang Bapak bilang tadi kan bukan pemanasan lagi gitu ya, udah kejar-kejaran. Ibu lebih memposisikan diri ke Bapak sebagai apa? Sebagai sahabat, teman cerita, atau betul-betul memang membiarkan Bapak dengan aktivitasnya tanpa Ibu sampai sekali? Oh ya itu sudah tugas tanggung jawab saya ya sebagai istri. Ya tetap Kadang mengingatkan. Iya. Mengingatkan yang mungkin terlalu berlebihan. Ya. Dan Ibu bisa merasakan itu insting Ibu, misalnya Iya. berlebihan sesuatu lalu Bapak Ibu ingatkan. Diingatkan juga kalau terlalu berlebihan juga. Iya. Saya sering lihat TV bicaranya berlalu. Nggak pas. Nggak pas ya saya. Ingatkan. Kalau yang nggak pas tuh menurut Ibu yang kayak gimana? Ya Ibu Bapak yang terlalu semangat atau Bapak yang terlalu banyak diem? Ya kadang-kadang kalau sudah capek kan bicaranya ya. Iya. Diingatkan. Tadi ngomongnya seperti itu mesti kecapean. Kurang pas tadi gitu. Kecapean mesti ya. Oh iya Kalau betul. sudah capek kan kalau bicara kan ya sudah kurang. Ekspresi muka juga senyum. Iya betul. Kalau Ibu sendiri misalnya ada orang mengatakan, no Pak Jokowi ini kalau ngomong kok itu aja, nanti ada yang bilang, sayang Bapak Jokowi itu sebetulnya siap nggak sih buat maju? Karena kalau ngomong ya sederhana itu aja, tapi memang begitu Bu kalau di rumah juga. Ya kalau pertanyaannya itu ya jawabnya ya itu. Jadi yang salah yang nanya ya? Yang salah yang nanya. Nanya itu jawabnya itu. Bayang dengan kakak dan adik ada komunikasi selain dengan Bapak Ibu nggak? Misalnya terkait dengan apa yang Bapak lakukan misalnya, Bapak tuh kayaknya kecapean, harus misalnya jalan bareng dengan kita atau nonton bareng, merencanakan itu nggak dalam waktu dekat? Ya sering nonton jalan bareng keluarga sering. Nonton terakhir apa ya Mbak yang bareng sama Bapak? Lama ya apa? Ya, Komik It. Ya, itu ada marmut merah jambu. Ini sebetulnya mau saya ajak nonton tapi kampanye. Marmut merah jambu yang film merah di TV. Iya, itu suka. Saya suka. Yang dulu yang lucu yang lucu apa dulu? Apa yang marmut merah jambu. Ini Salmon apa?
Yang pakai salmon. Iya. Kita apa? Kita salmon. Kita setengah salmon. Iya, kurang lebih itu. Jadi Bapak udah nonton itu? Udah. Oh. Kalau nonton kita bareng-bareng nonton. Malam-malam itu jam 9. Kalau ada film bagus, pasti saya beritahu. Waktu longgar. Nggak ada yang tahu juga kita nonton di daerah apa dengan masyarakat. Kalau nonton menurut Bayang nih, Bapak tuh sebetulnya tipe yang suka film kayak gimana? Genre apa Bapak? Yang pasti nggak horor. Nggak ada yang suka horor? Yang lucu-lucu aja, komedi. Yang lucu, iya dong. Kita masa kita nonton malah nonton horor malah pulang-pulang jadi takut semua. Tapi kalau action Bapak suka juga nggak Pak? Film action. Film action. Tapi yang sering yang lucu-lucu. Yang lucu-lucu. Dan film Indonesia? Iya, Indonesia. Kalau Mbak Ayang sendiri gitu ya, saya masih belum kebayang nih. Mbak Ayang bilang politik nggak mau, ngurusin usaha, Bapak juga nggak mau. Yang lebih terbayang kalau diantara pilihan-pilihan, misalnya 3 pilihan, kira-kira ingin berkarir apa Mbak Ayang? Sendiri. Sudah sendiri. Bidangnya adakah terbayang? Baru lihat-lihat. Baru ya sesuai bidang. Sesuai bidangnya kuliah. Baru lihat-lihat ini, baru lihat-lihat. Kan kakak yang pertama juga pada saat usaha, kalau Bapak apa ya, di tempat ibaratnya di fasilitasnya sedikit, hanya dikasih modal tanah ya Pak ya? Ya. Dan dari situ kemudian berkembang usahanya. Mbak Ayang udah siap kalau Bapak juga perlakuannya sama, pokoknya kalau mau usaha harus mulai dari nol sendiri. Ya harus siap. Tapi nanti minta perlakuan khusus aja. Karena anak perempuan. Siap, tapi minta perlakuan khusus gimana sih? Perlakuan khususnya apa Mbak? Perlakuan khususnya apa? Ya, modal. Karena tahu kakak pertama nggak dikasih modal ya. Sama saya nggak dikasih modal. Jadi kalau Mbak Ayang ada perlakuan khususnya, bisa dikasih modal. Kalau pilihan berusaha lebih pengen di mana? Di Jakarta kah? Atau di Jakarta kah atau di Solo? Di Solo. Jadi anak-anak memang pengennya tetap di Solo kelihatannya. Ya, lebih banyak di Solo. Yang kecil masih di Singapura, tapi yang pertama juga kemudian dari Singapura kembali ke Solo. Jadi semua tampaknya masih sangat cinta Solo. Apa yang menurut Mbak Ayang di Solo tuh ada dan nggak ada di tempat lain? Yang Solo banget menurut Mbak Ayang? Apa ya? Makanannya, kulinernya itu Solo banget. Murah. Sama enak. batik. Yang paling suka apa sih Mbak Ayang kalau kuliner Solo jajanan? Nggak ada favorit satu? Nggak ada. Kalau ini soal apa namanya, itu kan kebiasaan nonton, hobi, ini soal yang berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan. Bapak kan waktu itu umroh karena pada saat itu sedang pilgub dalam masa pilgub DKI ya Pak ya. Yeah. Dan memang ada juga pihak-pihak yang menyatakan memang Bapak bukan beragama Islam dengan segala informasi yang kemudian dikemas. Nah, pada saat Bapak umroh kembali ke masa itu, Bapak sudah berdoa misalnya memanjatkan ke rumah yang terbaik, kemudian melangkah ke yang lebih jauh dari Jakarta, sempat kebayang nggak Pak sama Bapak? Enggak. Ya kalau kita umroh kan juga enggak sekali 2 kali. Ya. Kalau haji tahun berapa? 2001 enggak? Sudah lama sekali sih 2001. Ya, enggak, saya enggak pernah yang biasanya saya mohon ke Allah itu ya kesehatan untuk kita, untuk anak istri, untuk orang tua, itu kemudian juga untuk masa depan anak. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan kepemerintahan ya agar bangsa rakyatnya diberikan kemajuan. Kalau doa khusus Ibu untuk Bapak? Ya, di kesehatan ya. Yang paling penting kesehatan lah. Betul. Kalau Mbak Ayang untuk Bapak khususnya? Sama. Kesehatan? Ya, diberikan kesehatan. Kalau berdoa biar cepat gemuk, kayaknya enggak gemuk.
Si Bapak jadi memang cukupnya segini badannya. Jangan-jangan Mbak Ayang bukan diminta kerja tapi diminta nikah gimana Mbak? Karena Bapak udah pengen punya cucu nggak Pak? Hah? Udah pengen punya cucu? Enggak, terserah anak-anak saja. Jadi nggak ada sama sekali Enggak. perintah khusus. Nggak usah, Nanti yang diasah. nggak usah dikejar-kejar. Terima kasih banyak Pak Jokowi, Bu Iriana, Mbak Ayang sudah mengajak kita untuk ngobrol bareng pagi ini karena ini adalah kesempatan yang demikian langka. Selama ini biasanya orang selalu melihatnya Pak Jokowinya, tapi keluarganya orang bisa menganggapnya menutup diri, tapi memang tidak memunculkan diri karena memang pilihan untuk memisahkan antara urusan pekerjaan dan keluarga. Sekali lagi terima kasih. Selamat bersiap-siap untuk menjelang Pilpres nanti untuk Ibu dan juga anak-anak. Selamat pagi Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih.